Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Marvianto dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan ujian tengah semester, statistika, dan probabilitas. Lanjut. Di sini kebetulan saya mendapat NPM genap dan untuk soal sudah ditentukan untuk dosen. Untuk kelasnya itu 8 dan intervalnya itu 6 dan jumlahnya itu 100. Disuruh untuk menentukan tabel distribusi frekuensi, tabel distribusi kumulatif, gambar grafiknya, rata-rata, modus, median, Q1 dan Q3, desil dan persentil, standar deviasi, dan variansi, standar variansi, dan standar skor. Lanjut, di sini ada tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk kelasnya sendiri itu sudah ada 8 dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk menentukan intervalnya itu kita hitung dari 50 sampai 55 itu ada 6. Nah, untuk menentukan titik tengah kelas yaitu tepi bawah kelas ditambah titik atas kelas. Tepi bawah kelas ditambah tepi atas kelas yaitu 50 ditambah 55 itu 105 dibagi 2 itu hasilnya 52,5. Nah, untuk menentukan tepi atas kelas ditambah 0,5, tepi atas kelas ditambah 0,5 itu hasilnya 55,5, dan seterusnya dari frekuensi 1 sampai 8. Nah, untuk menentukan tepi bawah kelas dengan cara tepi bawah kelas dikurang 0,5. Tepi bawah kelas dikurang 0,5 itu hasilnya 49,5. Untuk frekuensi relatif yaitu frekuensi dibagi N itu jumlah data dikali 100. Nah, contohnya itu 6. Frekuensinya itu 6 dibagi 100 dikali 100 persennya itu hasilnya 6%. Nah, lanjut ke selanjutnya tabel distribusi kumulatif. Di sini ada tabelnya kurang dari frekuensi kumulatifnya itu yang kurang dari 49,5 itu 0. Kenapa 0? Karena kita dimulainya dari 50. Untuk 55,5 itu namanya 6. Kenapa 6? 55 karena di sininya 6. Kan di sini sudah dihitung 61,5 itu hasilnya 16. 6 ditambah 10 hasilnya 16. 67 ditambah 67,5 hasilnya itu 30. 73,5 hasilnya 47 dengan cara 30 ditambah 17. 30 ditambah 17. Dan untuk 79,5 itu 71 dan 8,5 86 91,5 95 97,5 itu 100. Nah, ini untuk lebih dari 49,5 itu ada 100. Kenapa ada 100? Karena di sini kita dimulainya lebih dari 49,5. Lebih dari 49,5 itu semuanya. Nah, lanjut yang 55 itu dapatnya 94 dengan cara 100
dikurang 6 kurang 6. Untuk 61,5 itu dapatnya 84. Yang lanjut 67,5 dapatnya 70, 73,5 dapatnya itu 53, 29,5 29, 85,5 14, 91,5 itu dapatnya 5. Dan untuk 97,5 nya itu 0. Nah, lanjut ke gambar grafik histogram. Untuk gambar grafik histogram ini ditentukan dengan batang. Lanjut ke polygon frekuensi itu dengan garis. Lanjut ke gambar grafik lingkaran. Ini contohnya. Nah, lanjut ke mean. Mean itu rata-rata. Untuk mean dengan cara sigma fi dikali xi bagi n itu jumlah data. Bagaimana untuk menentukannya? Fi dikali fi itu hasilnya 6 dikali 5, 52 kali 5, 52,5 hasilnya itu 315. Untuk kita tentuin semua dari frekuensi 1 sampai 8 itu hasilnya 7.344 dibagi n. N yaitu jumlah data dengan hasilnya itu 73,44. Dan bagaimana untuk dengan mean singkat? Sama kok ininya, hasil sama. X0 ditambah I-nya itu tadi ini apa? Interval dikali I dikali FI dibagi E. Di sini ada berapa? Ini dapat tekan menentukan X0 nya ini kita mencari cara. Saya membayar mencarinya itu di 3 sini, di 4. Dengan XO nya ini 70,5 ditambah intervalnya itu 6 dapat UI dikali FI nya itu 49 dibagi N itu banyaknya nilai 100. 6 dikali 49 dibagi 100 itu hasilnya 2,94. Nah, 70,5 nya ini turun 70,5 ditambah 2,94 hasilnya sama 77,4. Nah, lanjut ke modus. Bagaimana cara menghitung modus? Dengan cara B ditambah I ini itu interval dikali delta 1 dibagi delta 1 tambah 2. Untuk menentukan B-nya itu banyaknya data. Karena sini kita untuk menghitung modus banyak data itu ada di sini di 74 sampai 79. Nah, kita ambil tapi bawah kelas. Di bawah kelasnya itu ada 74. Karena tepi bawah kelas dikurang 0,5 jadinya 73,5. Untuk menentukan delta satunya itu 24. Jadi jumlah banyak data dikurang 17. Dikurang atasnya sama dengan 7. Untuk menentukan delta 2-nya itu 24 dikurang 15. Hasilnya 9. Untuk intervalnya sendiri itu 56. Untuk intervalnya sendiri itu 56 dikurang 50. Hasilnya 6. Nah, sini sudah ketahuan. Sudah kita hitung yaitu B-nya itu dapat 73,5 ditambah 6
6 dikali 6 bagi 7 plus 9. Hasilnya itu 2,25 ditambah 73,5 hasilnya 75,75. Lanjut ke median. Untuk menentukan median itu N dibagi 2 yaitu 100 dibagi 2 50. 50 ini terletak pada interval kelima. 50 terletak pada interval kelima di sini. 48, 49, 50. Di sini yaitu 74 sampai 79. Nah, untuk menentukan tepi bawah kelasnya itu 74 dikurang 0,5 yaitu 73,5. Untuk frekuensi median 24, dan F besarnya itu 47. Bagaimana untuk mencari 47 itu? Dapat dari frekuensi sebelum median yaitu 47. Untuk intervalnya itu 6. Nah, karena sudah diketahui semua, B-nya itu dapat 73,5 ditambah I-nya itu 6, 100 karena N dibagi 2 itu 100 jumlah banyak nilai dikurang 47, F-nya itu 47 dibagi 24. 73,5 nya turun ditambah 6 dikali 50 kurang 47 dibagi 24. Hasilnya 6, 3 per 24. 73,5 turun. 6 dikali 3 dibagi 24. Itu hasilnya 0,75. Dan 0,75 ditambah 73,5 itu hasilnya 74,25. Nah, untuk lanjut ke kuartil. Untuk menentukan kuartil ini banyak data dibagi 4. Data ke 100 dibagi 4. Yaitu data ke 25 terletak pada interval ketiga. Terletak pada interval ketiga yaitu 62 sampai 67. Nah, untuk menentukan tepi bawah kelasnya itu 62 dikurang 0,5 jadinya 61. Untuk frekuensi kuartilnya itu 14. F besarnya itu 16, di intervalnya itu 6. Untuk menentukan kuartil yaitu P1 sama dengan B ditambah I dikali N dibagi 4 dikurang F dibagi frekuensi kuartil 1. Yaitu P1. Itu B-nya itu 61,5 ditambah 6 dikali 100 dibagi 4 dikurang 16 dibagi 14. Hasilnya 6 dikali 25 dikurang 16 dibagi 14. 61,5 turun. Jadi 6 dikali 9 dibagi 14. 41,5 ditambah 3,85. 3,85 ini hasil dari 6 kali 9 bagi 14. Lanjut ke ini ditambah 61,5 ditambah 3,85. Hasilnya 65,35. Lanjut ke kuartil 3. Nah, sebelumnya ini kuartil 1. Dengan cara 3 dikali banyaknya data dibagi 4. Yaitu 3 dikali 100 dibagi 4 hasilnya 300 dibagi 4 75. Terletak 75 itu terletak pada interval ke-6. Interval ke-6 yaitu 50 sampai 55. Nah, untuk menentukan B-nya itu diambil dari tepi bawah kelas yaitu 80 dikurang 0,5 79,5. Untuk menentukan
untuk menentukan frekuensi kuartil 3 yaitu 15. Untuk F besarnya ini kita ambil dari kumulatif sebelum jumlah yaitu 71. Untuk intervalnya itu 6. Lanjut ke kuartil 3 dengan rumus B ditambah I dikali 3N per 4 kurang F dibagi F3. Untuk B-nya sendiri yaitu 79,5 ditambah 6 dikali 75 kurang 71 dibagi 15. 79,5-nya turun, 75 dikurang 17, 4 dibagi 15. Yaitu hasilnya 1,6. 79,5 turun ditambah 1,6. Hasilnya 81,1. Lanjut ke desil. Untuk desil ini dengan cara saya menghitungnya dengan cara D6 sama dengan 6 dikali N dibagi 10. Nah, terus sama dengan 6 dikali 100 hasilnya 60. 60 ini terletak pada interval kelima yaitu 60. Yaitu 74 sampai 79. Untuk menentukannya tapi bawah kelas kita ambil 74 dikurang 75 hasilnya 73,5 dengan frekuensi desil 6-nya itu 24. Dengan F besarnya itu 47 dan intervalnya itu 6 dikasih 6. D6 dikurang B ditambah I dikali 6N dibagi 10 dikurang F per F D6. B-nya itu 73 dan intervalnya itu 6 dan 6 dikali 100 itu jumlah atau banyaknya data dibagi 10 dikurang 47 dibagi 24. 73 turun ditambah 60 dikali 60 kurang 47 per 24. 60 dikurang 47 itu 13, jadinya 6 dikali 13 dibagi 24. 73,5 turun, hasil dari 6 dikali 13 dibagi 24 itu hasilnya 3,25. 76,75 hasilnya. Nah, lanjut ke persentil. Sini persentil 88. 88 dikali N dibagi 100. Ininya 80 kali 100 per 100. Ini dicoret aja. Hasilnya 88 terletak pada interval ke-7. Nah, di sini yaitu 86 kurang 19. Untuk menentukan B-nya ini jangan lupa tepi bawah kelasnya kita ambil dikurang 0,5. Jadinya 85,5. Untuk frekuensi persentilnya itu 9 dan F besarnya itu 86. Untuk intervalnya sendiri 6. Nah, untuk rumusnya sendiri B ditambah I dikali 88 N per 100 kurang F per dibagi F P88. B-nya sendiri 8,5 ditambah 688 dikali 100 dibagi 100 kurang 86 dibagi 9. 85,5-nya turun ditambah 6 dikali 88 ditambah dikurang 86 dibagi 19. Dibagi 9
85,5 ditambah 6 dikali 2 dibagi 9, itu hasilnya 1,3. Ditambah 85,5, hasilnya 86,8. Nah, lanjut ke standar deviasi. Menghitung dasar deviasi ini, UI pangkat 2 dikali FI dibagi N kurang UI dikali FI dibagi N di pangkat 2. Jangan lupa di akar. Namanya juga standar deviasi. Untuk menentukan UI pangkat 2 yaitu UI dikali FI, itu hasilnya min 18. UI dikali FI min 3 dikali 6, hasilnya min 18. Nah, untuk menentukan UI FI, cek untuk menentukan UI dikali FI, yaitu dengan cara UI dikali FI di pangkat 2. Untuk standar deviasi seri 6 itu interval sendiri 6 untuk UI pangkat 2 kali FI 3,5,3 sini udah saya hitung dibagi 100 kurang 49/100 akar 2 6. Jadi ini kita hitung 3,53 dibagi 100 jadinya 3,53 dikurang 0,49 akar 2. 6-nya turun 3,53 dikurang 0,2401. 6-nya turun, akar dari 3,2899 itu 1,813. Nah, jadi 6 dikali 1,813 hasilnya itu 10,88. Kita bulatin aja jadinya 10,88. Nah, hasil dari variansi S pangkat 2 itu 10,882 pangkat 2. Hasilnya jadi 118,41. Lanjut ke koefisien variansi dan standar skor. Nah, untuk menghitung koefisien variansi yaitu CF sama dengan S dibagi X bar dikali 100% dikurang 10,88 per 73,44 dikali 100 sama dengan 14,81%. Untuk standar skornya sendiri itu Z sama dengan XI dikurang X bar dibagi S sama dengan 74 dikurang 73,44 dibagi 10,88 sama dengan 0,051. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.